Baik, selamat malam teman-temanku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik saja. Baik, perkenalkan saya Muhammad Abel Kisya Kumara dari Prodi Kedokteran Gigi dengan NIM 231002663 yang ingin menyampaikan hasil sintesis pelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam matkul bahasa Indonesia yang bertemakan perkembangan bahasa Indonesia. Baik, kita perlu tahu apa sih fungsinya dari bahasa itu, bagaimana sih sejarahnya. Baik, kita akan membahas pertama-tama yaitu fungsi dari suatu bahasa. Baik, bahasa itu fungsinya ialah sebagai alat komunikasi dari suatu bangsa negara, kemudian sebagai identitas suatu bangsa negara. Baik, kemudian yang poin kedua yaitu bagaimana sih sejarahnya bahasa Indonesia itu terbentuk. Baik, bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu menjadi lingua franca dan hampir tersebar di seluruh benua Asia Tenggara ya teman-teman ya. Kapan sih bahasa Melayu itu digunakan dalam komunikasi? Bahasa Melayu itu sudah lama ya teman-teman, digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Itu lebih detailnya ditemukannya 6 prasasti, yaitu yang pertama prasasti Kedukan Bukit di Palembang yang telah ada selama 683 Masehi, dan yang kedua prasasti Talang Tuo Palembang 684 Masehi, dan yang ketiga prasasti Kota Kapur di Bangka Barat, dan yang keempat prasasti Karangbrahi Bangko Rangin Jambi yang telah ada 688 Masehi. Yang kelima ialah prasasti Gandasuli di Jawa Tengah yang telah ada selama 832 Masehi, dan yang keenam atau yang terakhir prasasti Bogor yang telah ada selama 942 Masehi. Apa sih isi dari prasasti Kedukan Bukit? Baik, mungkin ada sebuah manuskrip yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kurang lebih artinya sebagai ini: selamat pada tahun Syaka 605 hari ke-11 pada masa terang bulan Waisyaka, Tuan Kitan yang mulia naik perahu menjemput Sidahayatra pada hari ke-7 pada masa terang bulan Jeseta, Tuan kita yang mulia berlepas dari Minaga Tambuan. Baik, dan kita perlu mengetahui fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ialah bahasa adalah kebudayaan dan buku aturan hidup, dan yang pertama perhubungan antar suku, dan yang keenam bahasa perdagangan, dan yang keempat ialah bahasa resmi kerajaan. Dan apa sih alasannya mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, kenapa nggak bahasa lain ya kan? Baik, ada 3 alasan, yaitu semua suku menerima bahasa Melayu dan sebagai bahasa lingua franca dan bahasa perdagangan, dan yaitu yang terakhir sistem bahasa yang sederhana. Peresmian nama bahasa Indonesia itu terjadi pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, dan alat penghubung masyarakat berbagai suku dan di daerah. Dan alasan lain yaitu sebagai bahasa pengantar akademik dan alat penghubung tingkat nasional dan alat pengembang budaya dan iptek. Mungkin hanya itu yang kesimpulannya yang dapat saya jelaskan, bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan pada beribu-ribu tahun, bahkan berjuta tahun yang lalu, kemudian yang diadaptasikan menjadi bahasa Indonesia yang ditetapkan pada Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober
1928. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.